hidup ini perlu diatur. Kalau memang tidak diatur, maka kehancuran akan datang. Dan aturan ini ada sifatnya mengikat dan juga tidak. Semua dilakukan ini supaya kita bisa tertib hidup. Aturan ini dilakukan supaya kita bisa melakukan segala sesuatu itu dengan baik. Aturan itu dilakukan supaya Bapak Ibu dan Beta serta anak-anak kita semua bisa peduli terhadap sesama dan juga lingkungan. Dan lewat aturan yang ada, maka kita tidak sembarangan melakukan segala sesuatu dengan kemauan kita yang bisa membuat orang lain bahkan alam sekitar ini menjadi rusak. Dan oleh sebab itu perlu ada yang namanya advokasi atau pembelaan. Makanya Bapak Ibu kita punya tema dalam bulan ini berbicara tentang bagaimana advokasi hak-hak komunitas bumi ini sebagai gereja yang profetik. Dan juga secara khusus dalam minggu ini kita diberikan pergumulan. Kita ada dalam pergumulan bersama terhadap apa yang ada di bumi ini, apa yang ada di lingkungan kita ini. Dan sebagai gereja kita punya tugas, kita punya tanggung jawab untuk bagaimana memberikan pembelaan atau advokasi ini terhadap hak-hak komunitas bumi. Ini dilakukan karena apa Bapak Ibu, Saudara semua? Karena dalam realita yang terjadi saat ini banyak sekali ketidakadilan yang kita rasakan. Banyak sekali penindasan. Banyak sekali hal-hal yang kita buat terhadap alam ini sehingga banyak kita susah, kita mengeluh. Dan oleh sebab itu, mari sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita terus ada dan melakukan pembelaan. Kita terus melakukan apa yang mesti kita lakukan di dalam lingkungan kehidupan kita setiap saat. Dan itu adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai gereja. Gereja hadir untuk memberikan sesuatu yang baik. Gereja harus terus aktif dan peduli dengan sesama. Gereja terus aktif dan peduli dengan lingkungan. Karena semua sudah diatur. Semua telah ditata dengan baik. Dan kalau kita salah menyalahgunakannya, kita tidak peduli dengan apa yang sudah Tuhan berikan, maka kita semua akan susah. Bacaan firman Tuhan di saat ini, Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mau memberikan gambaran bagaimana Tuhan Allah memberikan peraturan-peraturan kepada bangsa Israel. Peraturan-peraturan ini membuat mereka bisa hidup lebih baik, bisa menghargai sesama, dan segala sesuatu yang mereka lakukan untuk kepentingan mereka dan juga harus untuk kepentingan orang banyak. Dan ini merupakan ciri dan karakter orang-orang yang mengakui Allah sebagai pencipta. Bapak Ibu dan Beta pun juga sama. Kita juga harus melakukan segala sesuatu yang mencerminkan kesaksian iman kita. Kalau kita tidak mencerminkan kesaksian iman kita, maka dalam hidup kita semuanya mubazir. Semuanya tidak punya arti apa-apa.
Jangan kita melakukan segala sesuatu hanya untuk kita punya kepentingan diri sendiri. Tetapi marilah kita berbuat sesuatu untuk orang banyak, untuk lingkungan ini supaya Bapak Ibu kita diberkati. Kita harus tetap memperjuangkan yang namanya keadilan. Kita tetap memperjuangkan yang namanya penindasan. Kita harus tetap memperjuangkan lingkungan alam yang sudah kita rusak ini. Mari kita lakukan dan peduli dengan baik. Bagaimana Bapak Ibu dalam kita punya hidup setiap saat kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bacaan firman Tuhan Bapak Ibu kalau ketong belajar dan ketong lihat secara bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat 3 bahkan sampai dengan ayat 6 itu Bapak Ibu ada kata larangan. Bapak Ibu ya kalau kita lihat itu ada kata larangan. Janganlah. Dibilang janganlah kita berbohong. Janganlah kita berbuat curang. Janganlah kita menindas. Ya, kata janganlah ini mau mengingatkan kita semua untuk bagaimana kita melakukan segala sesuatu itu harus berhati-hati. Jangan membuat orang lain tersinggung. Jangan membuat orang lain tidak suka dengan kita. Cuma karena kita punya kepentingan. Ayat 1 sampai dengan ayat 3 dan juga ayat 6 ini mau mengingatkan Bapak Ibu dan Beta untuk menunjukkan yang namanya nilai-nilai kejujuran. Nilai-nilai keadilan, nilai-nilai peduli dan rasa susah dengan orang. Itu yang mesti kita lakukan di dalam kita punya hidup setiap saat. Tuhan sangat menentang orang-orang yang tidak peduli dengan sesama. Tuhan sangat menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan sangat menentang setiap orang yang melakukan segala sesuatu kebohongan. Biar bilang kecil saja. Bohong kecil seng apa-apa. Seng bisa Bapak Ibu. Yang namanya berbohong itu berbohong saja. Makanya di dalam ayatnya yang pertama dikatakan. Janganlah engkau menyebarkan bohong. Jadi biar bohong kecil-kecil juga tetap seng boleh Bapak Ibu. Katong seng boleh berbohong. Jangan katong melakukan praktek-praktek suap. Sekarang ini orang mau melakukan segala sesuatu gampang. Yang penting fulus. Ya Bapak Ibu ya, segala sesuatu aman. Tuhan bilang jangan. Mari ketong melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Supaya ketong hidup diberkati. Itu yang Tuhan inginkan. Ini merupakan bukti panggilan Bapak Ibu dan Beta serta anak-anak di dalam ketong punya hidup setiap saat. Setiap orang itu punya talenta. Setiap orang itu sangat berharga di mata Tuhan. Dan oleh sebab itu kalau kita punya talenta, kalau kita sangat berharga di mata Tuhan, maka mari kita lakukan apa yang Tuhan inginkan. Jangan melakukan yang tadi dibilang di dalam ayat 1 sampai ayat 3 dan ayat 6. Janganlah, janganlah, janganlah. Itu diulang-ulang. Kalau seng salah itu ada 6 kali Bapak Ibu kata janganlah itu. Kata larangan yang Tuhan berikan. Kita harus melakukan segala sesuatu itu benar-benar dari hati. Kita melakukan segala sesuatu itu jangan karena emosi atau untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu yang Tuhan mau di dalam ketong punya hidup. Peduli dengan sesama. Melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Selanjutnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan.
Kita lihat lagi di dalam ayat 4, ayat 5, ayat 10 sampai dengan ayat 12. Tuhan sangat memberikan perhatian kepada lingkungan alam. Tuhan katakan kepada bangsa Israel untuk bagaimana mereka bisa menjaga alam ini. Bagaimana mereka bisa peduli dengan hewan-hewan yang sudah Tuhan ciptakan. Tuhan menyampaikan kepada bangsa Israel untuk bagaimana mereka melakukan segala sesuatu di tanah yang Tuhan berikan ini harus dengan baik dan benar. Itu pun juga bagi Bapak Ibu dan Beta. Untuk bagaimana ketong bisa peduli dengan alam ini. Dan secara khusus firman Tuhan hari ini mengatakan kita peduli dengan hewan dan tanah. Bapak Ibu, ketong ini punya lingkungan alam ini sangat kaya. Kalau di Aru itu ada cendrawasih, ya, ada cendrawasih. Ada juga kalau kita di Maluku di beberapa tempat itu ada namanya penyu hijau, ya. Ada juga kakatua putih dari Seram, ya Bapak Ibu ya, dari Seram. Ada juga burung nuri yang indah. Semua ini adalah merupakan ciptaan Tuhan yang mesti kita jaga. Itu contoh-contoh yang Beta berikan saja. Di Maluku ini banyak sekali hewan endemik yang mesti kita lestarikan. Karena sekarang ini Bapak Ibu dia sudah terancam punah. Mungkin ketong di Ambon seng terlalu terasa. Tapi kalau di Seram, di Saparua, di Haruku, ya di Tanimbar, di Aru, di Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Buru. Hewan-hewan itu sudah pada langka. Dan mari saat ini gereja mau bersuara kepada kita semua. Untuk bagaimana kita peduli dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Dengan hewan-hewan ini. Selain hewan Bapak Ibu, ada juga tanah. Sekarang ini di mana-mana orang jual tanah. Bahkan orang juga bisa baku pukul karena tanah. Betul Bapak Ibu? Betul, orang bisa baku pukul karena tanah. Orang tidak lagi menghargai tanah itu sebagai berkat. Orang tidak lagi menghargai tanah ini sebagai tempat di mana dia bisa hidup dan melakukan segala aktivitas. Katong ini kaya Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin Beta minta ya operator, seng bisa. Ya, Beta ada kasih video satu tapi seng bisa. Terima kasih. Bapak Ibu, Beta mau bilang, Beta kemarin Beta coba-coba buka lagu-lagu Ambon untuk bagaimana bisa ditampilkan di slide ini untuk bagaimana kita bisa melihat alam ini yang tadinya indah lalu dia sudah punah, tapi memang tidak bisa ditampilkan. Tetapi Beta mau bilang for Bapak Ibu, apa yang terjadi di dalam ketong punya kehidupan saat ini, mari ketong peduli dengan lingkungan. Karena ketika ketong seng peduli, ketong seng membela lingkungan ini Bapak Ibu, ketong hidup akan susah. Dulu kalau kita di Seram, kita mau makan rusa saja itu gampang. Ya, orang tato bilang pi di belakang kampung saja panah rusa dapat. Ya, apa yang ketong mau inginkan. Tapi sekarang su paling susah. Dendeng rusa saja su mahal. Sama su paling susah. Karena apa? Ketong tidak menjaga lingkungan ini. Ikan yang tadinya sangat banyak kalau kita beli,
Belakangan ini Bapak Ibu 20.000 hanya mangkali 5 ekor. Mama-mama kepala sakit. Ya, mama-mama kepala sakit. Apalagi yang piantar nih bapak-bapak. Pasti bapak-bapak bersungut, mama ini cuma beda berapa ekor dan di sini mau mama tetap mesti cari yang ada 7 ekor itu. Karena susah. Mama-mama bilang, Ibu Pendeta kau cuma makan 1 tanoar saja. Padahal kita di Maluku ini jadi lumbung ikan terbesar. Ya, kita kaya dengan lingkungan, bukan saja di darat tapi di laut juga. Tapi sekarang Bapak Ibu, orang tangkap ikan seng sama dulu lah, taruh bubu saja seng. Orang suka pakai yang modern. Bahkan supaya dapat banyak pakai bom peledak. Sekarang kenyataan itu ada. Ketong seng bisa mengelak dari apa yang terjadi. Mari ketong diharapkan untuk bagaimana ketong tetap melihat bahwa semua yang Tuhan ciptakan ini sangat baik. Semua yang Tuhan ciptakan ini sangat indah. Dan oleh sebab itu di dalam ketong punya hidup setiap saat Bapak Ibu, mari ketong tetap menjaga yang namanya keseimbangan ciptaan Tuhan ini. Karena ketika ketong hanya untuk ketorang, ketong tidak peduli dengan tumbuhan, ketong tidak peduli dengan hewan, maka susah Bapak Ibu. Yang tadinya ketong bisa makan sayur kangkung kemarin 5.000 bisa 1 ikat besar, sekarang Bapak Ibu mungkin 1 ikat kecil 5.000. Semua sudah pada susah. Karena apa Bapak Ibu? Ketong sendiri tidak menghargai lingkungan ini. Padahal Tuhan sudah katakan untuk bagaimana ketong tetap peduli. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang Tuhan mau katakan kepada Bapak Ibu dan beta adalah bagaimana ketong tetap peduli dengan sesama. Bacaan firman ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa tanah menghasilkan makanan. Kita harus memberikan kepada setiap orang. Kita harus memberikan kesempatan bukan saja untuk kita punya keluarga menikmati berkat itu, tapi mari orang-orang yang ada di sekitar. Firman Tuhan hari ini bilang for orang miskin juga. Tapi beta pikir kalau di Ambon ini sih ada orang miskin karena rata-rata kalau isi data di statistik semua rata-rata gaji 1 juta di atas. Ya, semoga ketong yang akan pernah miskin. Amin Bapak Ibu. Ketong orang Kristen yang boleh mengimani bahwa ketong miskin, ketong kaya karena apa? Ketong punya Tuhan itu kaya. Nah kalau ketong meyakini bahwa Tuhan yang memberikan ketong berkat dan Tuhan memberikan kekayaan kepada ketong, mari Bapak Ibu ketong peduli sama dengan firman Tuhan hari ini. Peduli dengan setiap orang. Kita harus melihat lingkungan yang ada supaya hidup ketong diberkati Tuhan. Amin.